Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke praktikum kimia organik, sintesis asam asetil salisilat atau yang disebut aspirin. Apa itu aspirin? Aspirin adalah suatu analgetik kuat yang sebagai antipiretik termasuk bahan NSAID. Kita lanjut lagi. Apa tujuan praktikum dari kimia organik ini? Supaya mahasiswa nanti mampu dan memahami proses dari asetilasi. Tujuan praktikum kimia organik di sini adalah supaya nanti mahasiswa mampu dan memahami proses asetilasi terhadap gugus fenol. Jadi di sini adalah proses asetilasi bergantian gugus fenol. Bahannya apa saja kalau kita lihat di sini ada asam salisilat, ya, anhidrida asam asetat, asam suprapekat, ya, etanol. Terus sebagai indikatornya digunakan larutan besi, klorida atau HCl3 atau saklar destilata. Alatnya apa saja? Labu alas bulat, termometer, terombak, gelas ukur dan lain-lain. Di sini kita akan melihat reaksi kimia dari sintesis aspirin, di mana dia diperoleh dari menggunakan starting material, yaitu ini kalau kita lihat adalah asam asetat anhidrid, ya, yang direaksikan dengan asam salisilat, ya, di mana keduanya adalah suatu senyawa karboksilat, ya, menggunakan katalis yaitu H2SO4 pekat yang dilakukan dengan pemanasan. Pemanasannya di sini adalah suhu 50 sampai 60 derajat. Dan menghasilkan senyawa asetil salisilik asid atau disebut juga aspirin. Ya. Ini adalah reaksi kimia secara umum. Dan hasil sampingnya apa? Asam asetat. Bagaimana mekanisme reaksinya? Kalau kita lihat mekanisme reaksinya di sini, di mana asam, ya, asam asetat anhidrid, ya, mempunyai gugus karbonil di sini. Ya. Ada dua gugus karbonil, di mana gugus karbonil yang satu ini, ya, karena C karbonil bersifat nitrofil, ya, dengan suatu katalis basa, nanti, ya, katalis asam yaitu H2SO4 yang dihasilkan di sini adalah H+, ya, plusnya, dia akan berikatan dengan suatu ikatan oksigen, ya, karena dia mempunyai sepasang elektron bebas, ya. Pasang elektron bebas ini bisa bersangat bersifat reaktif, parsial negatif, apabila terjadi pelepasan elektron pada satu elektron tunggal di sini, sehingga OH nanti bisa berikatan di sini. Nah, OH yang berikatan di sini, ya, ini mengubah C karbonil tadi, ya, ikatan atom karbon di sini bermuatan parsial positif, sehingga gugus OH atau gugus fenol pada asam salisilat di sini bisa masuk ke dalam C karbonil, sehingga terjadi proses asetilasi di sini, sehingga masuk menyebabkan elektron yang ada di ikatan hidrogen akan memberikan satu pasang elektron, sehingga ikatan senyawa atom hidrogen di sini akan lepas, gitu, sehingga O-nya tadi di sini menjadi suatu ikatan rangkap kembali jadi karbonil, sehingga C karbonil di sini akan melepaskan sepasang elektronnya ke ikatan C dan sehingga terputus ikatannya di sini. Sehingga di sini menjadi ikatan rangkap. Di sini karena kelebihan elektron, C karbonilnya melepaskan lagi ke senyawa oksigen, sehingga ikatan oksigen menjadi ikatan tunggal. Nah, hasil sampingnya apa di sini? Yaitu suatu asam karboksilat. Nah, ini, ya, di sini tadi dia menyebut parsial negatif, ya, akan menarik ikatan hidrogen.
Nah, sehingga nanti menghasilkan asam asetil salisilicum ya, atau aspirin dan suatu asam asetat. Ya. Nah, kok bisa terjadi seperti itu tadi ya, untuk terjadinya penambahan gugus asetil pada gugus fenol pada suatu senyawa asam salisilat. Jadi reaksi sintesisnya sangat gampang sekali. Jadi asam salisilat di sini mempunyai gugus fenol, di mana gugus fenol ini akan mengalami proses asetilasi oleh anhidrid asam asetat. Ya. Karena anhidrid asam asetat tadi mengalami ya reaksi oleh suatu katalis menjadi suatu ion, mengalami ionisasi sehingga mengubah C karbonilnya. Itu secara singkatnya saja. Cara kerjanya bagaimana? Yang pertama yang dilakukan adalah penimbangan bahan. Pertama dilakukan timbangan asam salisilat sebanyak 10 gram. Terus anhidrida asam asetat sebanyak 15 mili. Yang bijinya harus diperhatikan untuk menghitung molaritasnya nanti. Asam sulfat pekat berapa digunakan? Yaitu 10 ppm sebagai katalisator. Bagaimana preparasi sampel tahap awal di sini? Ya, di mana kita sediakan adalah labu alas bulat, ya, sekitar 250 ml. Terus kita timbang di sini tadi ya, asam salisilat. Ya, asam salisilatnya kita masukkan ke dalam labu alas bulat. Ya. Setelah itu kita masukkan anhidrida asam asetat tadi ya ke dalam labu alas bulat. Terus teteskan asam sulfat tadi ya sebanyak 10 tetes. Setelah itu terjadi larutan campuran tadi ya. Nah, ini nanti ditutup atasnya ya. Nah, larutan campuran tadi kita masukkan ke dalam penangas air ya. Di sini kita menggunakan beker gelas yang diisi air yang diukur dipanaskan suhunya sekitar 50 sampai 60 derajat. Ya. Kita masukkan labu alas bulat ya ke sini. Ya, kita aduk dengan magnetic stirrer ini di dalam sini. Ya, sorry ya, ini magnetic stirrernya di dalam labu alas bulat. Ya. Diaduk di dalamnya. Dijaga suhunya ini sekitar 50 sampai 60. Nah, ini suhu yang ada di dalam labu alas bulat. Ya. Dimulai sejak kapan suhu itu mencapai 50 derajat, baru dihitung menit pertama. Dibiarkan selama 15 menit dengan menggunakan stirrer di sini. Nah, setelah 15 menit ya, terus kita matikan alatnya, lalu kita angkat, kita masuk ke tahap isolasi pertama. Jadi kita menyiapkan di sini ya baskom yang diisi dengan air dingin atau air es. Setelah itu kita masukkan tadi ya campuran tadi yang sudah dipanaskan pada suhu 50 sampai 60 derajat. Setelah itu tambahkan air ya sampai dingin. Jadi setelah dingin tambahkan air 150 mili ke dalam labu alas bulat tadi. Nah, ini terbentuk larutan campuran 2. Itu tahap isolasi pertama. Larutan campuran 2 tadi ya. Kita lanjut lagi ke tahap isolasi yang kedua gitu ya. Kita sediakan dulu ya Erlenmeyer dengan kapasitas 500 ml atau 1 liter. Kita taruh carang Wagner di dalamnya. Kita saring tadi ya larutan campuran 2 tadi dengan menggunakan carang Wagner. Nah, hasil saringan tadi di dalam kertas saring tadi sebelumnya kita timbang gitu ya. Hasilnya yang di dalam kertas saring kita taruh di cawan Petri di sini. Nah, ini hasil pertama gitu ya. Hasilnya masih dalam kondisi belum murni ya, masih isolasi dan karena dia masih basah dan belum murni, kita lakukan pemurnian di sini. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan rekristalisasi. Rekristalisasi kita sediakan di sini heating atau magnetic stirrer, hot magnetic stirrer. Kita berikan beker gelas ya, di mana beker gelasnya nanti kita isi dengan magnetic stirrer
mirror, ya, hasilnya tadi yang ada di cawan Petri kita masukkan, ya, ke dalam beker gelas, ya. Terus kita bersihkan cawan Petrinya ini, ya, dengan campuran 30 mili alkohol 96% dan air 75 mili sampai bersih, ya. Lalu sisanya kita masukkan ke dalam beker gelas, ya. Setelah itu kita aduk, ya, aduk dengan manis mirror dan dipanaskan sampai mendidih, ya. Panaskan berarti suhunya lebih dari 100 derajat. Sampai mendidih sampai kapan? Sampai sudah larut semua gitu. Kalau sudah larut semua, ya kita matikan, ya. Setelah itu, kalau sudah itu, terus kita murnikan. Murnikan dengan cara apa gitu, ya. Hasilnya yang tadi, ya, sudah kita murnikan, ya kan, terbentuk kristal dengan dia setelah dingin, dimurnikan, terus didinginkan di air es, jadi, ya, sudah bentuk kristal. Pemurniannya kita saring lagi dengan menggunakan cara Wagner gitu, ya, sama, ya. Nah, kertas saring yang ini kita timbang benar-benar gitu, ya. Ya, ini yang benar kita timbang. Yang pertama tadi nggak ditimbang nggak apa-apa karena belum dipakai, gitu, ya. Nah, ini kita timbang, kita masuk ke cara Wagner, ya, di sini kertas saringnya, terus kita saring, ya tadi, ya, larutannya tadi yang sudah larut dan mengkristal di sini ini, ya. Kristalnya sejak kapan? Nanti kalau sudah mendingin, ya. Nah, ini kalau ini kita tuangkan ke sini, kita tarik, nanti terbentuk kristalnya. Kristal tadi kan di atas saringannya. Nah, kristal yang dihasilkan ini adalah suatu senyawa aspirin. Nah, setelah itu hasil saringannya ini dimasukkan ke dalam beker gelas, ya. Nah, beker gelas dan saringan ini ditimbang gitu, ya, diperoleh hasil akhir. Nah, benar nggak hasil akhir ini, benar nggak dia terjadi kah aspirin atau masih asam salisilat gitu, ya. Takutnya reaksi kita tidak, reaksi sintesisnya tidak sempurna di sini yang terjadi, ya, kemungkinan, ya. Bagaimana mengidentifikasi hasil akhir tadi? Kita ambil sedikit, ya, kita masukkan ke dalam tabung reaksi, ya, lalu kita teteskan dengan FeCl3 10%, ya, 3 tetes itu, ya. Kalau dia berubah warnanya menjadi kuning, ya, kuning muda atau kuning oranye gitu, ya, itu berarti hasilnya positif gitu, ya. Berarti terjadi senyawa aspirin di situ, ya. Tetapi kalau dia warnanya ungu, ya, dengan FeCl3, berarti hasilnya negatif. Jadi tidak terjadi senyawa aspirin. Berarti masih ada pengotor yang lain atau mungkin masih ada asam salisilat di dalamnya. Tidak terjadi sama sekali. Kalau hasilnya positif, ya, hasil akhirnya ini masih dalam keadaan basah gitu, ya. Harus kita keringkan, ya, terus kita hitung rendemennya. Hasil akhir yang basah tadi kita keringkan di dalam oven, ya, pada suhu 110 derajat untuk menghilangkan airnya tadi pada saat pemurnian isolasi tadi, ya, itu sampai kering. Setelah kering kita timbang, ya. Nah, hasil penimbangannya tadi itu untuk menghitung rendemennya. Rendemen yang dihasilkan berapa? Kalau hasilnya bagus, misalnya mendekati 100% dari sintesisnya, berarti itu alur sintesis aspirin dengan menggunakan metode tadi, ya, reaksi asetilasi pada gugus OH pada asam salisilat, ya, itu berhasil gitu, ya. Jadi bisa digunakan sebagai acuan. Nah, di sini kalau kita lihat ada data penimbangan, ya, rendemen aspirin. Nah, ini ada kelompok, ini ada berat cawan kosong tadi, ya, bersama kertas saring gitu, ya. Terus berat cawan plus zat, berat cawan plus sisa. Ini berat aspirin. Ini adalah contohnya. Kita contoh aja, example. Berat cawan kosongnya 20 gram, 080. Berat cawan plus zatnya 28,89. Terus berat cawan plus sisa 20, 100. Dan berat aspirinnya 8,79. Di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4. Data kelompok 1, 2, 3, 4 ini, ya, ini nanti digunakan
sebagai data Anda. Anda kan setiap kelas ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi berdasarkan itu Anda ambil aja data rendemen ini, nanti berat aspirinnya Anda hitung. Itu adalah berat aspirin yang Anda peroleh, ya, berat aspirin praktikumnya, ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya, kita harus tahu kesetimbangan reaksi dari senyawa sintesis atau pembuatan sintesis dari aspirin. Ya, kita harus tahu reaksi umumnya tadi ya, penambahan dari apa? Starting materialnya apa aja tadi, anhibrida asam asetat yang direaksikan dengan asam salisilat dengan menggunakan katalis suatu asam sulfat dengan pemanasan suhu 50 sampai 60 derajat selama 15 menit, terbentuklah senyawa aspirin dan hasil samping adalah asam asetat. Nanti yang membuat tadi asam asetat yang dihasilkan, aspirin yang dihasilkan cenderung bersifat asam karena ada hasil sampingnya berupa asam asetat. Ya. Nah, bagaimana ketimbang reaksinya tadi? Ya tadi ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya untuk menghitung jumlah molaritas dari starting material. Nah, jumlah molaritas itu kita harus tahu rumusnya, yaitu rumus standarnya adalah gram per BM baik asam salisilat maupun anhibrida asam asetat. BM-nya berapa ini? Misalnya asam salisilat ya, tadi sekian ya, 138,12 gram per mol, BC-nya 1,4 ya, gram per centimeter kubik. Anhibrida ya sekian juga, BM aspirin yang hasilnya juga harus kita. Nah, pertama yang kita harus cari adalah starting material yang pertama, yaitu asam salisilat. Ya. Tadi kita buat mol, itu rumusnya gram per BM. Molnya tadi di cara pembuatan di awal pada penimbangan, ya, ditimbang 10 gram. Ya, ini contoh saja. Terus BM-nya tadi, ya ini di sini 138 dibagi ya, mendapatkan 0,073 mol. Sedangkan mol anhibrida asam asetat, ya karena dia tadi pakainya mili ya, 15 mili anhibrida asam asetat, kita harus konversi dia menjadi gram, gitu ya, dengan rumus yaitu BC sama dengan M per V, massa per volume, gitu ya. Kalau kita masukkan tadi ya, diperoleh massa anhibrida asetat itu 16,2 gram. Setelah itu kita turunkan, masukkan ke mol anhibrida asam asetat dari rumus mol tadi ya, gram anhibrida asam asetat dibagi BM. Ya, gramnya berapa? 16,2, BM-nya dari anhibrida adalah 102,09. Diperoleh mol anhibrida asam asetat adalah 0,159 mol. Jadi starting materialnya tadi sudah ketemu semua mol-molnya. Ya. Nah, baru kita masukkan kesetimbangan reaksinya di sini. Ya. Ini ada senyawa ya, anhidrid asetit, asam asetat, salisilat, asam salisilat, katalis H2SO4. Hasilnya adalah aspirin dan asam asetat. Kita lihat kesetimbangannya 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Jadi sama ya, 1 mol semua. Ya. Terus awal reaksi tadi asam asetat anhibridat adalah molnya adalah 0,159 mol. Terus asam salisilat awal reaksi 0,073 mol. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi beratnya berapa? Anhidrid yaitu 15 mili atau 16,2 gram. Salisilat asidnya dari 10 gram kalau dikonversi jadi mol ini. Nah, ini ditambah gitu kan. Belum ada di reaksi terbentuk aspirin maupun asam asetat. Kan baru awal reaksi. Setelah terbentuk, ini terjadi kesetimbangan reaksi. Gitu. Timbang reaksi ini diperoleh dari nilai terkecil molnya. Yaitu dari mol yang terkecil itu apa toh? Yaitu asam salisilat. Berarti nanti kesetimbangan reaksi dari anhidrid asam asetat adalah 0,07 mol, asam salisilat 0,073 mol, hasilnya juga 0, aspirin juga 0,07 mol, ini juga 0, asam salisilat 0,073 mol. Kok 0,73 mol? Iya, benar ya. Ini adalah mol yang terkecil dari asam salisilatnya. Kalau dia anhidridnya yang terkecil, yang dipakai yang terkecil ini. Ya. Nah, kok ini sama semua, Pak? Ya, karena ini adalah 1 mol semua, ya, 1 molekul, 1 molekul, 1 molekul.
kecuali kalau hasil sampingnya di aspirin di sini 2 mol, ini dikalikan 2 gitu ya. Jadi enggak 0,073, berarti nanti 0,14 ya gitu ya. 146 mol untuk aspirin kalau berat molekulnya itu ada berapa molekul di situ. Nah, akhir reaksi, dia kan reaksi kan berikatan, terus dia seimbang, terus dia turun, ya, melandai mengakhiri reaksi. Nah, akhir reaksi asam salisilat itu yang sebagai struktur utama, itu habis, ya, jadi habis 0 gitu ya. Yang sisa tinggal anhidrid asam asetat. Ya, jadi anhidrid asam asetat itu masih ada di senyawa Anda di labu alas bulat itu, tetapi asam asilatnya udah habis gitu kalau dia bereaksi sempurna ya. Dan hasilnya apalagi, yaitu aspirin plus asam asetat. Di samping ada asam asetat ya, ada juga ya, ada juga anhidrid gitu ya. Nah, setelah itu kita ketemu tuh ya. Ini adalah mol teoritis gitu ya. Jadi teoritisnya kayak gitu. Jadi 0,073 mol ya. Jadi untuk memperoleh aspirin itu teoritisnya 0,073 mol. Ini mol teoritis ya. Teoritis dari perhitungan Anda tadi yang buat cara kerja. Tapi pada prakteknya berbeda gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, mol teoritis ini digunakan untuk menghitung rendaman. Ya, jadi rumus rendaman aspirin itu adalah mol aspirin sebenarnya dibagi mol aspirin teoritis. Nah, mol aspirin sebenarnya itu dari hasil penimbangan tadi sampel Anda kelompok 1, 2, 3 itu ya. Kita campur sampel di sini. Contohnya adalah kita itu mol aspirin sebenarnya nih, berat aspirin dibagi BM aspirin tadi di awal. Mol aspirin sebenarnya di sini kita memperoleh misalnya 8,795 gram. Dibagi dengan BM aspirin yaitu 180,16 gram per mol. Nah, mol aspirin sebenarnya diperoleh adalah 0,049. Kita masukkan ke rumusnya kan gitu ya. Mol aspirin sebenarnya 0,49 mol dibagi sama 0,073 mol dikali 100. Diperoleh rendamannya 67,12% D per D. Jadi kalau kita lihat di sini, rendamannya hampir mendekati 100%. Tapi kalau dia harus 100%, rendamannya bagus 100%, dia molnya berarti 0,073 gitu. Nah, ini hasilnya cuma 67,12% D per D. Ya, itu nanti Anda hitung ya per kelompok, jadi laporannya dibuat per kelompok sesuai pembagiannya kemarin. Anda tadi udah dibagi berat sampel rendamannya ya, kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu baik kelas A, B, C itu sama saja ya, yang penting kelompoknya berbeda. Terus Anda buat ya laporan resminya, minggu depan praktikum online lagi, itu nanti dikumpulkan. Nah, nanti setelah yang praktikum ini dilakukan, kita akan adakan post test atau pretest ya. Jadi cuma waktunya 5 menit pakai Google Form ya. Kalau lebih dari waktunya berarti nanti Anda tidak diperbolehkan atau tidak mendapat nilai gitu ya. Nggak ada input nilai dari nilai post test maupun pretest ya di sini. Karena ini kan kita tidak ada laporan sementaranya, kita buat post test saja, nggak ada pretest. Jadi Anda lihat di sini, setelah Anda lihat ini baru Anda lakukan post test ya. Itu saja kayaknya yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah praktikum kimia organik ini. Nah, ini percobaan pertama saya untuk mencoba praktikum online ya. Nanti ada perbaikan dan perbaikan lagi ya, kita coba dulu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum